Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Jadi di samping gue udah ada Toyota Vios G Matic tahun 2007 yang dijual di mobilbekasgue.id. Nah sekarang gue mau nge-review gimana sih kondisi mobil ini, mulai dari eksterior, interior, performa mesin, kaki-kaki, dan lain-lainnya. Pokoknya gue bakal nge-review secara lengkap di channel Mobil Bekas Gue TV ini. Simak terus video ini, jangan di skip. Nah sekarang gue bakal nge-review eksteriornya mulai dari depan dulu. Jadi di depan ini dia pasti yang paling mencolok ini grillnya. Karena grillnya ini dia udah upgrade ke Vios yang facelift yang 2010 ke atas kalau nggak salah. Jadi grillnya dia udah kayak gini. Nah terus kalau misalkan kondisi headlampnya, kondisi fog lampnya itu dia masih utuh semua, nggak ada yang pecah. Dan si bumpernya utuh, cuman dia udah repaint. Nah, bumper repaint ini menurut gue wajar ya, soalnya kan mobil selama 13 tahun dipakai dan pasti ada baret-baret. Makanya mobil bekas kalau bumpernya repaint dia wajar, dan repaintnya ini dia termasuk repaint yang rapi ya. Dia repaintnya nggak belang, sama bodinya dia pokoknya nggak tebel lah. Repaintnya masih enak dilihat, masih kinclong setnya. Nah, terus di bawah sini dia ada DRL tambahan, tapi ini kayaknya bukan DRL. Jadi dia nyala kalau sen kita nyalain. Misalnya sen kiri, sebelah kirinya nyala, sen kanan sebelah kanannya nyala, tapi dia bukan DRL kayak di mobil-mobil zaman sekarang itu. Nah, kita lanjut ke cat di bagian kap mesinnya. Dia kalau cat di bagian kap mesinnya dia masih original ya. Dia masih kaleng juga. Dia masih kaleng, masih original, dan celah-celah di sini masih presisi semua. Celahnya mulai dari sini ke sini dia masih presisi, ke bumper depan dia masih presisi semua. Jadi mobil ini bukan bekas insiden. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian kanan mobil ini. Nah, di bagian kanan ini bodi ini dia masih ori juga. Jadi kalau di tampak depannya, bagian depan mobil ini dia yang nggak ori cuman bumpernya doang, tapi dia ke belakang sampai pilar A dia masih original semua. Terus ini peleknya juga masih pelek ori bawaan Vios ya. Jadi dia yang di upgrade tuh cuman grillnya doang, sisanya dia masih original semua. Nah, buat kondisi bannya kalau gue persentasein dia sekitar 70%, masih bisa pemakaian sampai 1 atau 2 tahun ke depan kalau mau dipaksain. Terus kita lanjut ke bagian pintu depannya. Nah, di bagian pintu depannya ini dia ada spion yang ada sennya. Dia
ini udah repaint. Jadi dia udah repaint. Wajar juga ya, wajar karena pasti adalah nyerempet-nyerempet dikit spion, tapi dia nggak pecah, nggak ada yang pecah ya. Dia nggak ada yang pecah, dia masih utuh. Terus catnya ini, cat pintunya dia masih original semua. Dia cat atasnya dia masih original, masih kaleng. Dia masih kaleng. Nah, cuman cat bagian bawahnya ini dia ada repaint sedikit. Nah, makanya ini kenapa kulit jeruknya hilang nih. Dia ada repaint sedikit. Tapi repaintnya yang kayak tadi gue bilang, kalaupun ada repaint di mobil ini, dia bener-bener nggak belang dan nggak jelek gitu repaintnya, masih bagus. Masih, kalaupun orang awam ngeliat dia masih kelihatan ori. Tapi ini gue ngomong jujur aja, ini masih udah repaint bagian bawahnya sini. Dan wajar lagi, soalnya bagian bawah sini kan suka kecipratan kerikil atau nyerempet gitu. Jadi kalaupun ada repaint, dia sangat diwajarkan buat mobil usia 13 tahun. Kita lanjut ke pintu belakang kanannya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pintu belakang kanannya, dia karet pintu ini juga masih rapi ya. Dia masih rapi, terus mulai dari sini karet-karet kacanya dia juga masih rapi. Ke belakang sini, atas-atasnya dia masih rapi semua. Nah, terus karena ini Viosmatic, jadi dia udah keyless entry. Jadi dia di sini ada tombol buat ngunci. Dia ada tombol buat ngunci si mobilnya ini. Nah, kalau lu mau masuk, lu tinggal taruh tangan lu di sini. Dia akan ngebuka sendiri. Karena di gagang pintunya ini ada sensornya. Tapi cuman aksesnya itu cuman di handle pengemudi doang. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, terus di bagian kanan belakang ini dia catnya juga masih ori. Tadi pilar B-nya ori juga. Sampai atas-atas ini dia masih ori, original semua. Bawah sini juga masih ori. Bawah sini juga masih ori. Terus apa lagi ya? Intinya mobil ini di bagian belakang ini dia masih original semua catnya dan masih kaleng. Masih kaleng dia, nggak ada dempul. Karet-karet pintu belakangnya juga masih rapi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kiri mobil ini. Nah, di bagian kiri ini overall sebenarnya sama ya sama bagian kanan. Kondisi keoriginalan catnya, velgnya, bannya. Dia bannya keempat-empatnya kalau gue persentasein sekitar 70%. Tapi yang membedakan cuman di bagian pintu bawah sini sama pintu belakang sini dia udah repaint. Jadi bagian setelah di sini dia udah repaint. Nah, ini kulit jeruknya udah nggak ada kan? Dia udah repaint, tapi yang kayak gue bilang tadi, repaintnya masih rapi dan antara cat bawah sini sama cat atas ini nggak belang. Serius nggak belang. Jadi dia bener-bener repaint yang rapi, yang bukan juga yang banyak dempul nih. Nah, biasanya kalau misalnya mau ngecek kerapihan mobil yang udah dicat tuh, gue biasanya gini. Gue ke belakang sini, terus gue keker dari samping nih. Nah, gue keker dari samping tuh, kalau misalkan bodinya masih lempeng semua, itu berarti emang dempulnya itu tipis terus rapi gitu. Nah, kalau misalkan dempulnya nggak rapi, dia antara bodi yang lempeng ini dia kayak ada cowak-cowak gitu. Nah, itu dempulannya nggak rapi dan kemungkinan itu dempulannya tebel. Overall semuanya sama bagi kondisinya, mulai dari kondisi ban, velg, cat gitu-gitu dia sama. Jadi kita langsung aja ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini dia catnya juga masih original. Jadi dari bagian pilar C sini samping sampai belakang dia catnya masih ori, kecuali bempernya. Ini bempernya udah repaint. Gue nggak harus bilang wajar lagi kan ya, udah pada tahu namanya mobil 13 tahun dipakai pasti bemper adalah diseruduk atau nyeruduk atau nabrak-nabrak kecil itu. Yang jelas itu sebuah kewajaran. Di sini ada sensor mundur 2. Terus kalau gue bilangnya ini fog lamp belakang, dia fog lamp belakang kanan kiri nyala. Itu yang membedakan Limo sama Vios. Jadi dia fog lamp belakang ini nyala. Terus knalpotnya ini dia mufflernya juga masih muffler original Toyota. Pokoknya di mobil ini dia nggak ada yang dimodifikasi aneh. Stop lampnya juga dia masih utuh. Terus kanan kiri masih utuh. Emblem-emblemnya juga masih utuh. Ini list silvernya juga masih utuh. Sampai tatakan platnya ini
tatakan plat bawaan dari Toyotanya langsung. Jadi ini dari tahun 2007 sampai sekarang dia masih nempel di sini. Paling itu aja sih. Cat ori, kecuali bumper, semuanya masih utuh. Stop lamp. Kita langsung lanjut ke bagian dalam bagasinya. Nah, karena ini Vios Matic, jadi dia ada pencetannya di sini nih. Nah, buat buka bagasi. Nah, kayak gini tampak dari bagasi Vios G 2007 yang gue jual ini. Di sini ada plastik hitam, ada lecet sedikit, wajar ya. Mungkin pas masukin barang dia kebeset-beset, cuman ini lecetnya nggak terlalu banyak sih, asli serius. Ini lecetnya nggak terlalu banyak, masih lumayan mulus. Dan peredam-peredamnya biasanya nih klip-klipnya udah pada copot nih. Mobil-mobil tua tuh biasanya klipnya pada copot, cuman ini masih lengkap semua nih. Peredam bagasinya masih lengkap, terus si karpet bagasi juga masih lengkap. Nah, kayu-kayunya ini dia masih ada. Ini ban serepnya. Nah, ini ban serepnya. Di situ ada triangle reflecting itu kayak reflektor gitu. Kalau misalnya lu mogok, ada ininya buat lu pasang biar mobil nggak nabrak lu pas lu lagi mogok. Terus ban serep masih original, dia ada dongkrak bawaan sama kunci bawaannya. Jadi emang ini mobil bagasinya masih cukup utuh dan lumayan rapi ya. Bagasinya nggak ada cacat. Karpetnya, peredamnya kanan kiri ini masih utuh semua. Terus sama paling ini si pegasnya ini harusnya dia bisa pas dibuka tadi dia bisa ngangkat. Cuman ini harus dibantu tangan. Pegasnya udah mati, maklum ya, udah 13 tahun. Jadi paling lu ganti pegasnya. Segitu aja kalau misalkan di sektor belakang dan bagasi mobil ini. Nah, sekarang kita bakal bahas mesinnya. Nah, di mesin ini dia nggak ada kebocoran ya. Jadi di atas ini, jadi pertama kalau misalnya kita mau lihat mesinnya itu bagus apa enggak, bukan dari kebersihan ruang mesinnya sebenarnya. Kadang ada ruang mesin yang bersih tapi ternyata dia sengaja dibersihin karena ada rembesan. Nah, kadang ada ruang mesin yang kotor banget tapi sebenarnya mesin itu sehat gitu loh. Terus kita sekarang bakal lihat ruang mesin ini. Jadi di dalam ini dia benar-benar kering. Dia di antara pertemuan blok mesin ini, dia celah-celahnya itu dia nggak ada rembes sama sekali. Dia nggak ada rembes, kering. Terus di bagian bawah mesin juga waktu gua inspeksi mobil ini dia juga nggak ada rembes sama sekali, mulai dari blok mesinnya, packing carternya, terus transmisinya dia kering semua. Nah, jadi mesin ini bisa dibilang nggak ada rembesan. Dan waktu dinyalain di belakang knalpot itu dia ada embun. Jadi knalpotnya itu waktu gue ngecek tuh gue colek ini knalpotnya, dia ada air dan itu airnya bening banget. Artinya pembakaran di dalam mesin ini dia sehat. Mesinnya masih bisa dibilang bersih. Dan bisa dibilang mungkin kandungan karbon di dalam mesinnya ini dia masih nggak terlalu banyak gitu. Biasanya kalau misalnya mesin nggak sehat, dia bau sisa gas pembakarnya itu nusuk ke hidung, sama dia knalpotnya kotor. Jadi gue simpulin pembakaran di mesin ini bersih. Dan untuk usia aki sendiri, dia akinya dari tahun 2018 kalau gue nggak salah. Jadi udah pemakaian selama 2 tahun. Sebenarnya aki tuh selama 2 tahun udah harus ganti ya. Cuman ini aki masih bisa. Selama gue pakai hampir seminggu dia masih nggak ada problem. Gue starterin tiap hari itu masih bagus. Lampu-lampu juga masih terang. Nah, terus di bagian radiator sini, biasanya gue kalau ngecek mobil dibuka di bagian radiator sini nih. Nah, kalau misalnya mobilnya panas lo harus hati-hati karena ada si radiator ini menghasilkan tekanan. Jadi lu bukanya pelan-pelan. Nah, di bagian radiator sini ditutupnya itu nggak ada karat sama sekali. Dia nggak ada karat. Nah, biasanya kalau misalnya radiatornya kotor, dia ada bekas-bekas karat di sini. Ini tapi nggak ada. Sama waktu dinyalain, dia nggak ada gelembung-gelembung yang keluar di bagian radiator sini. Nah, kalau ada itu artinya kompresi mesinnya itu udah masuk ke water jacket. Jadi hasil dari kompresi itu dia menghasilkan simpelnya pokoknya gini. Hasil dari kompresi mesin itu dia menghasilkan
udara yang bikin si radiator ini mengeluarkan gelembung-gelembung gitu. Simpelnya begitu, cuman sebenarnya kerjanya lebih kompleks ya. Jadi intinya kalau lu nyari mobil tuh lu tes juga jangan sampai radiatornya menggelembung gitu. Nah kalau misalkan untuk oli sendiri, dia oli maticnya masih bagus. Kalau gue lihat tuh dia masih merah. Dia di dipstick olinya tuh kalau misalkan gue ambil terus gue lap pakai tisu dia masih merah. Nah oli mesinnya ini dia udah jalan sekitar 3000 km-an karena warnanya itu udah menguning coklat-coklatan tapi belum hitam ya. Jadi kalau estimasi gue dia masih bisa dipakai jalan sekitar 2000 km baru lu ganti kalau lu mau maksain ya. Tapi kalau misalnya lu ada budget, mending lu ganti aja olinya. Toh oli murah nggak nyampe 500.000 lu bisa ganti kan. Tapi kalau oli matic dia masih bagus, masih merah banget. Nah di bagian apron sini ini yang paling riskan ya. Kalau misalkan mobil bekas nabrak sini, ini kan apron ini kayak kalau lihat secara detail dia kayak besi, plat besi tuh dilipat ke dalam gitu. Nah biasanya kalau misalkan bekas insiden, apron ini udah nggak lempeng dan udah dicat lagi buat nutupin hasil reparasinya. Nah ini tapi apronnya catnya masih ori, terus dia bekas lipetan besinya juga masih kelihatan. Jadi emang nih mobil nggak pernah nabrak. Jadi apronnya tuh masih benar-benar lempeng dan lipetan besinya masih bagus gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dicat ulang. Nah sekarang kita bakal langsung bahas bagian interiornya. Jadi gue bakal bahas gimana sih kondisi interior mobil yang gue jual ini. Nah pertama gue bakal langsung nyalain aja mesinnya. Nah karena udah keyless, jadi kita nggak butuh masukin kunci lagi. Gue bakal langsung pencet dari sini. Nah sekarang gue bakal langsung bahas interiornya. Nah kalau misalnya dari segi interior dia masih orisinil semua ya. Dia masih utuh semua, mulai dari tuas-tuasnya dia masih berfungsi. Terus steering switch controlnya dia masih berfungsi. Ini volumenya gue pencet. Nah dia masih berfungsi semua. Buat ganti radio, buat ganti mode dia masih berfungsi. Klaksonnya dia juga masih berfungsi. Dia masih berfungsi semua. Tuas AC masih utuh, nggak ada yang copot-copotan. Ini defogger juga masih ada, masih nyala. Terus kisi-kisi AC dia juga masih utuh. Dia masih bisa digeser-geser nih. Nah dia nggak ada yang patah ya. Kisi-kisi AC dia masih utuh. Terus hazard dia masih pencetannya masih enak. Lampu-lampu. Terus apa lagi ya? Oh iya, power window, dia auto up, auto down kalau bagian supir. Dia masih bekerja semua ya. Power window keempat jendelanya. Ini gue pencet bagian depan. Nah, gue pencet bagian belakang. Bagian belakang kiri masih nyala. Bagian belakang kanan juga dia masih nyala. Nah, terus electric mirror juga dia masih berfungsi. Kanan kirinya juga masih berfungsi. Retract dia masih bisa ngelipat, masih bisa berfungsi. Central lock juga. Oh, dia masih bisa ngunci nih. Terus audio juga dia masih bisa. Overall di dalam kabin ini dia nggak ada kecacatan sama sekali ya, maksudnya nggak ada PR sama sekali di kabin ini dan masih original semua. Nah terus ini nih, setirnya ini dia masih bagus. Jadi kilometer mobil itu bener apa enggaknya dia bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Kayak contohnya setir ini nih. Nah mobil kalau misalkan udah kilometernya tebal, biasanya setirnya udah sobek-sobek. Dia perlu retrim lagi. Terus tuas-tuas sennya juga dia udah kan ada indikatornya nih, putih-putihnya nih. Dia juga udah pada hilang karena sering kesentuh. Nah gitu-gitulah pokoknya. Tapi ini mobil kilometernya asli, dia interiornya masih utuh, terus nggak ada kecacatan sama sekali. Jadi secara interior ini benar-benar bisa gue bilang 100% perfect gitu. Karena emang ya utuh semua gitu kayak baru. Nah pilar A-nya juga nggak ada yang ngebuka, nggak ada bekas-bekas bongkaran. Jadi intinya interior mobil ini masih utuh. Dan ini juga joknya udah di cover ya. Joknya udah di cover. Jadi
kalau misalnya joknya ini covernya dibuka, dia masih kayak baru gitu, karena sudah dilindungi cover. Oh iya, sama satu lagi gue mau bahas ini. Nih, maju mundurnya juga masih bisa, nggak ada macet-macet. Terus recliningnya dia masih bisa. Sekali lagi gue bilang, kalau dalam interior mobil ini nggak ada cacat sama sekali. Jadi 100% perfect. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini gue nggak bakal bahas banyak-banyak ya, soalnya hampir semua tadi udah gue bahas di depan. Jadi gue mau bahas aja keutuhan dari kabin bagian belakang ini. Kayak misalkan dia karpetnya ini dia masih karpet original Vios. Nih ada tulisannya Vios gitu kan. Terus abis itu ini buat nyimpen apa namanya, minuman, itu juga masih bisa. Terus apa lagi ya? Joknya ini dia cover juga kayak di belakang, kayak di depan. Terus hand grip ini dia soft closingnya masih bisa ya nih. Gue pencet juga masih bisa. Nah tadi power window kan juga udah gue tunjukin di depan ya. Keempat pintunya masih bisa normal semua. Terus headrestnya juga dia masih utuh. Sama pilar B juga nggak ada yang ngebuka nih. Biasanya kalau misalkan bekas modif audio atau nambah-nambahin apa-apa yang butuh akses perkabelan gitu, pilar A kalau nggak pilar B itu dibuka, atau enggak mungkin buka pilar C juga buat ngakses. Pilar C sini buat ngakses si speaker belakang, tapi ini nggak ada modifikasi audio, jadi dia bener-bener pilar A, B, C nya ini utuh semua. Paling itu aja sih yang gue bahas dari belakang. Ini bangku belakangnya fix ya, dia nggak bisa dimaju mundurin, cuman begini aja. Nah, overall interior udah gue bahas. Sekarang gue bakal bahas bagian door trimnya, bagian pintunya satu-satu, mulai dari karet-karet pintu, lipetan-lipetan pintu, dan lain-lainnya. Pokoknya gue bakal bahas. Kita langsung bahas bagian pintu-pintunya. Nah, gue bakal bahas bagian karet-karet pintu depannya dulu nih. Kayak misalkan karet-karet ini nih, dia masih utuh semua, nggak ada yang sobek, masih utuh. Terus ini juga masih utuh nih, ke bawah dia masih ada ini hitam-hitam, gue nggak tahu namanya, pokoknya dia masih utuh nih. Terus bagian lipetan-lipetan pintunya ini nih, biasanya kalau misalkan udah pernah ditabrak dari samping, dia mau lu repair di body repair manapun, sejago apapun, dia nggak bakal bisa serapi ini, nggak bakal bisa serapi orinya ini. Jadi ini masih rapi semua. Terus nih, nah ini karet-karet nih, nah karet-karet ini masih utuh semua. Terus intinya kalau apa namanya, di bagian pintu ini masih pada bagus semua, nggak ada yang sobek. Jadi yang paling penting tuh kalau misalnya beli mobil, lu lihat dulu nih lipetan pintunya nih. Nah kalau bekas nabrak, biasanya lipetan pintu ini nggak bagus gitu. Lu mau kayak yang tadi gue bilang, mau repair sebagus apapun juga nggak bakal sama kayak orinya lagi. Nah terus di bagian apa namanya, door trim ini, dia kan ada aksen silvernya gini. Biasanya kalau misalkan lu sering senderin tangan di sini nih, ini silvernya bakal jadi hitam, bakal pudar gitu, terus apa namanya, bakal ya intinya bakal ngelopek gitulah. Ini tapi masih utuh semua, cuman ini kain fabriknya ini kotor. Jadi palingan harus di salon ya kalau misalnya interior mobil ini. Emang apa namanya, karena pemakaian, jadi kalau kotor itu wajar ya, yang penting interiornya utuh. Nah, berhubung mobil ini impor langsung dari Thailand, jadi di sini ada tulisan Toyota Motor Thailand. Jadi ini mobil benar-benar impor langsung dari Thailand, karena ini produksi awal di tahun 2007. Nah, jadi di bagian belakang sini, pintu-pintu bagian belakang sebenarnya sama ya kondisi karet-karet pintu, terus lipetan-lipetannya juga masih original semua nih, catnya juga masih ori. Jadi keempat pintu sebenarnya kondisinya sama, catnya masih ori, lipetan pintunya juga masih ori, bukan bekas nabrak, karet-karetnya juga masih utuh, nggak ada yang sobek. Nah, cuman ya gue pengen nunjukin aja kalau misalkan emang keempat-empatnya sama gitu. Cuman emang keempat pintu ini PR-nya ini, si fabriknya ini kotor, jadi ya lu salon juga bersih lagi gitu. Sama ini nih yang gue bilang, aksen silver ini juga masih pada utuh, masih ya ada lecet-lecet sedikit, wajar lah ya. Paling itu aja sih kalau misalkan dari pintu bagian belakang sini. Dia
overall masih bagus semua. Nah sekarang gue bakal langsung bahas kondisi karet-karet pintu bagian pengemudi ya. Dia karet-karet pintunya masih bagus, masih bagus semua. Cuman cuman fabriknya dia kotor. Dia fabriknya kotor karena ya kalau misalkan mobil dipakai kan tangan nempel-nempel ke sini ya. Jadi emang agak coklat-coklat, itu tinggal di salon. Nah, aksen silvernya ini nggak ada yang ngelupas ya. Biasanya kalau misalkan yang gue bilang itu biasanya kalau misalkan mobil orang sering naruh tangan di sini dia bakal hitam gitu, bakal pudar ini ya. Ini enggak, walaupun ini kursi driver ya. Biasanya kan driver nempelin tangan di sini, cuman ini masih utuh semua. Karet-karetnya mulai atas nih bagian bodi sini, terus bagian pintu sini dia masih utuh semua. Jadi emang kondisi, oh ya sama lipatan-lipatan pintunya juga dia masih utuh, nggak ada reparasi bodi apapun, dia masih utuh semua, catnya pun masih original. Jadi emang secara lipatan pintu, secara karet nih mobil nggak ada masalah sama sekali. Nah buat kondisi karet pintu, lipatan pintu bagian kanan belakang itu sebenarnya sama aja kayak bagian kiri belakang. Jadi gue nggak perlu bahas lagi karena kondisinya sama gitu. Jadi intinya kalau mau tahu kondisi bagian kanannya tuh tinggal lihat bagian kirinya yang gue jelasin itu. Nah sekarang gue bakal langsung nyobain gimana sih feel berkendara mobil ini. Nah sekarang gue bakal langsung jalanin mobil ini dan ngerasain gimana kondisi kaki-kaki, performa mesin, dan responsivitas metiknya, handlingnya, suspensinya. Pokoknya gue bakal nyobain segala sesuatu di mobil ini. Nah di depan ini ada marka kejut. Kita bakal coba apakah ada kaki-kaki yang bunyi apa enggak. Nah dari sektor kaki-kaki dia nggak ada bunyi sama sekali ya. Tadi ada marka kejut, gue coba nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Dia smooth, suspensinya main, dan juga nggak ada di sektor kaki-kaki itu emang nggak ada bunyi sama sekali ya. Dan gue juga udah pakai mobil ini selama seminggu dan emang nggak ada bunyi yang aneh-aneh di kaki-kaki mobil ini. Secara kekedapan kabin dia masih kedap ya. Coba lu hitung nih, mobil udah 13 tahun tapi kenyamanannya masih bisa bersaing sama mobil-mobil zaman sekarang. Nih gue dari dalam nih bener-bener nggak denger sih sedikit. Misalnya ada motor lewat tuh denger sedikit, tapi sangat-sangat minim suara ya. Jadi kekedapan kabin mobil ini masih sangat bagus kalau gue bilang. Sangat-sangat bisa meredam dengan baik. Mulai dari suara mesin, mulai dari suara dari luar, suara angin gitu. Kedengarannya sangat minim gitu. Nah untuk kehalusan mesin juga mesinnya sangat halus. Nggak ada bunyi-bunyi aneh di dalam mobil ini. Biasanya kan kalau misalkan mobil yang suara mesinnya kasar itu bisa masuk ke dalam, ya untuk spesifiknya kita langsung dengerin di ruang mesin ini. Cuman kalau udah parah dia bisa masuk ke dalam kabin, kedengeran bunyi-bunyi anehnya. Untuk mesin dia nggak ada masalah. Nah untuk tarikan dan responsivitas metiknya gue bakal jajal kickdown mobil ini. Nah tadi gue udah kickdown mobil ini ya kan. Kita udah tahu nih tadi performa mesinnya, terus responsivitas metiknya. Nah menurut gue walaupun dia masih pakai planetary gear, tapi dia kehalusan perpindahan giginya tuh hampir nggak berasa gitu. Ada bunyi perpindahan gigi sedikit, tapi dia nggak yang bener-bener bikin kita ngerasain dia lagi pindah gigi gitu. Dan si mobil ini juga metiknya masih normal ya. Metiknya masih normal karena dia nggak nyampe ngeraung, nggak nyampe RPM tinggi. Dia si transmisinya itu udah pindah gigi gitu. Jadi metiknya masih normal, masih halus. Terus performa mesinnya juga masih bagus. Nah kalau di tol nih, kalau misalnya gue nyoba di tol,
kecepatan gue sekitar 100 sampai 110 km itu dia RPM-nya masih di 2500, dan itu menurut gue masih normal gitu ya, masih enteng lah mobil ini, masih tarikannya masih ada walaupun mobil ini matic. Nah terus si mesin Vios ini dia udah VVTi, pasti semuanya udah tahu VVTi, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu apa sih VVTi itu. Gue sekilas bakal jelasin. VVTi itu dia metodenya Toyota buat menyesuaikan lebar bukaan klepnya gitu, sehingga udara dan bahan bakar yang masuk tuh sesuai dengan putaran mesin. VVTi itu kan panjangannya variable valve timing with intelligence ya, jadi dia emang bervariasi bukaan klepnya sesuai putaran mesin. Nah si VVTi ini kan punya Toyota. Kalau misalkan Suzuki, kalau ada yang pernah merhatiin di R3 itu ada VVT, itu sama aja outputnya. Terus BMW dia ada Vanos, outputnya juga sama aja. Terus Mitsubishi ada Mivec, Honda ada VTEC. Jadi sebenarnya outputnya sama aja, memvariasikan bukaan klep tergantung putaran mesin. Cuman para engineer itu punya cara yang berbeda-beda untuk sampai ke tujuan itu. Jadi VTEC cara kerjanya beda sama VTI, begitu juga dengan Vanos, begitu juga dengan Mivec. Tapi tujuannya sebenarnya sama aja, untuk efisiensi pembakaran. Nah by the way, mobil ini kilometernya udah jalan sekitar 135.442. Jadi untuk mobil usia 13 tahun dia kilometernya 135.000 sekian yang tadi gue bilang. Kalau misalkan dibagi per hari, gue udah hitung, ini mobil per hari cuma jalan 30 km per hari. Itu dari 2007 awal sampai sekarang dia cuma jalan 30 km, dan itu bukan termasuk mobil yang capek gitu. Kalau untuk syarat-syarat di mobil ini dia lengkap banget ya. Jadi lu tuh berasa beli mobil baru gitu. Dia STNK ada, pajak panjang bulan 2 2021, BPKB ada, tangan pertama, faktur ada. Jadi nama di faktur sama di BPKB masih cocok. Mic ada, Form E ada, karena ini mobil build up ya, jadi dia ada Form E nya. Terus dia cek fisik pun ada, buku manual pun masih ada, dan kunci serep dua-duanya masih ada. Dan kunci serep itu kunci serep keyless ya bawaan, karena ini mobil keyless. Jadi untuk menggandakan kunci serep tuh kalau mobilnya keyless tuh susah. Jadi ini emang benar-benar bawaan dari pabriknya. Jadi emang masalah surat-surat dan kayak kunci serep gitu-gitu ini lengkap banget mobil ini. Jadi langka lah kalau mobil surat-suratnya selengkap itu. Jadi segitu aja review singkat dari gua kali ini tentang kondisi mobil Toyota Vios G-Matic tahun 2007 ini yang dijual di mobilkasku.id. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Dan jangan lupa subscribe channel gue di bawah supaya gue bisa terus berbagi segala sesuatu tentang otomotif. Gue pamit undur diri. Shining out.